Kan Kanda otomatis masanya Kanda yang dulu jadi mahasiswa sekitar 2017 mungkin jadi wisuda kan, sama mahasiswa sekarang pasti beda kan Kanda. Gimana sih menurut Kanda mahasiswa sekarang? Kelihatan kan banyak tuh teman-teman yang apatis gitu kan. apatis dan lain sebagainya. Mungkin berbeda lah nuansa atau atmosfer masa Kanda zaman sekarang. Penglihatan Kanda terhadap mahasiswa sekarang itu kayak gimana? Ya, memang jelas sangat jauh sekali bedanya antara mahasiswa yang lama dengan mahasiswa yang sekarang. Makanya temanya itu kan menarik sekali. Di mana mahasiswa hari ini? Kenapa ada pertanyaan di mana mahasiswa hari ini? Karena tidak secara sengaja mahasiswa itu sudah membuat sebuah grup atau kelompok yang namanya GMT. Gerakan Mahasiswa Tidur Indonesia. Wah, luar biasa. GMTI. Aduh. Ya, GMTI. Pernah dengar gitu kan? Iya, betul. GMTI dia punya kelompok GMTI. Di dalam kelompoknya itu ada namanya mahasiswa apatisis, ada mahasiswa mabaris di sana. Mabarisnya di mana? Mabarisnya di Mobile Legends. Iya. Mahasiswa sekarang itu bedanya dulu. Mabaris. Kalau bedanya dulu itu karena kita kurang media. Iya. Kalau di masa saya itu memang ada Android tapi kita nggak mampu beli di masa itu. Iya, betul. Jadi kita nggak mampu beli di saat itu. Tapi kalau sekarang kan itu yang membuat sekarang mahasiswa ini lebih senang, lebih asik terkungkung dalam 3 dimensi yang mereka miliki. Padahal mahasiswa, orang parlemen, orang yang di eksekutif, orang yang di legislatif, orang yang di yudikatif adalah mahasiswa 20 tahun yang lalu. Kalau sekarang ini kitalah sebagai pengganti mereka. Mana mungkin kita akan menjadi pengganti mereka kalau kita masih mahasiswa mabaris. Mahasiswa main mobile bersama itu begitu kan. Memikirkan bangsa aja enggak mau memikirkan bangsa. Dia hanya memikirkan bagaimana dia bisa naik level dan rank itu aja. Itu mahasiswa hari ini. Itu kenapa itu jadi pertanyaan sebenarnya supaya mahasiswa ini berpikir kemana mereka hari ini. Terus bagaimana cara, kan kita udah tahu banyak teman-teman yang mau tiduran, mau main Mobile Legends, terus cara kita menggait mereka untuk ikut bersama kita itu kayak bagaimana Kanda? Sebenarnya udah jelas di dalam Al-Quran juga ya, Allah tidak akan merubah satu kaum apabila tidak dia merubah dirinya sendiri. Kalau sekarang banyak cara kita untuk bagaimana bisa menggait mereka. Karena kita ini berada di di revolusi industri 4.0. Itulah saya nggak paham bahasa Inggrisnya. 4.0. Dan ilmu kita ini kan ilmu apa ya istilahnya itu? Ilmu konspirasi. Ya. Apapun sekarang ini yang kita terima itu adalah ilmu konspirasi. Dikit-dikit konspirasi. Itu ilmu konspirasi yang kita terima hari ini. Jadi sekarang ini pemuda yang mau bergerak ini, bagaimana cara dia bisa mengemas rumah, mengemas organisasi, lembaga mereka agar mereka itu tertarik orang yang mabaris itu bisa masuk ikut andil. Supaya jangan sampai ada pertanyaan kemana mahasiswa, karena saat ini masyarakat kita itu sangat membutuhkan kita untuk menyuarakan aspirasi mereka. Kalau tanpa kita, siapa yang akan menyuarakan aspirasi mereka? Benar. Kalau kita ngandalkan DPR darat, ya, maksudnya ya publikasi kan nggak jadi masalah. Realita ini. Benar, DPR itu sekarang sekali. RUHIP aja dia. Nah, itu dia. Ya. Benar. Yang konyol-konyol saja lah, maksudnya begitu yang konyol-konyol saja. Coba mulailah berpikir bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat. Benar. Di Nusa Tenggara Barat kita bangga kita punya gubernur itu. Kita bangga kita punya gubernur yang kredibel, gubernur yang ilmunya itu kekinian lah, teknologi muda. Tapi ada tapinya, ada garis bawahnya di sana. Gimana? Apakah setiap hal yang baru yang bisa dicetuskan sama gubernur bisa nggak dinikmati sama masyarakat yang mau, khususnya pemuda yang nggak berpendidikan?
Banyak kita temukan di apa namanya, di kabupaten-kabupaten, di wilayah-wilayah ini, mereka masih bertanya, apa yang saya harus lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Saya contohkanlah di kabupaten saya sendiri, di Kabupaten Dompu, tingkat kriminal, tingkat kematian, apa yang menyebabkan itu? Karena lapangan pekerjaan yang tidak ada. Nah, itu dia. Sekarang lah bagaimana mahasiswa yang berpendidikan, mahasiswa yang akademis, mahasiswa yang selalu berpikir ilmialis lah begitu, ilmiah. Bantu kita, bantu kami, bantu kawan-kawan kita yang ada di desa-desa itu, bantu masyarakat kita. Karena kita tercekik dari pertanian, dicekik kita dengan harga pangan itu. Jadi pertanyaan itu, kemana mahasiswa? Kalau tanpa mahasiswa dan pemuda yang memiliki idealis, mereka nggak bisa bersuara. Makanya mahasiswa, mari bangun mahasiswa. Ayolah bangun. Kalau mana lah mahasiswa itu kan? Ayolah, mana mahasiswa? Ya, janganlah selalu mabaris. Janganlah selalu tiduran. Jangan terkungkung dalam 3 dimensi yang dimiliki, itu ruang-ruang kos-kosan yang berukurannya 3x3 meter itu cukup cukuplah. Ya. Mari bangun. Sudahilah. Maksud saya sudahilah di sana itu. Nggak ada untungnya di sana. Marilah berdiskusi, beredukasi, bersosial lah. Karena di masa kita menjadi mahasiswa itu kita temukan yang namanya dunia kebebasan itu. Dunia kebebasan. Ya, dunia kebebasan dalam artian bebas mengorientasikan kita dalam hal yang positif, bukan yang negatif. Ya. Jangan salah mengartikan, oh saya jadi mahasiswa saya bebas, saya main Mobile Legends, itu bukan hal yang positif itu. Ya, kalau kita jadi mahasiswa itu bukan hanya sekadar kita mengejar akademisi saja, tidak. Ya, kayak seperti katanya ini, saya juga termotivasi bahasanya Anies Baswedan. Kita jadi mahasiswa itu ilmu leadership harus kita dapatkan, ilmu sosialnya harus kita dapatkan. Itu yang terpenting, itu yang kita kejar agar kita bisa menggantikan orang yang di dalam parlemen sekarang, orang yang di eksekutif, orang yang di legislatif, orang yang di yudikatif, itu harus kita gantikan sekarang. Bukan kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menggantikan mereka? Tapi kalau kita masih seperti ini saja, kapan kita bisa menggantikan mereka? Pede nggak kita duduk di gedung itu? Pede nggak kita duduk main di Mobile Legends. apa namanya? Iya. Pede nggak kita duduk di kursi yang empuk main Mobile Legends? Jadi bahan gunjingan masyarakat. Sampah masyarakat saja. Ayo masyarakat DPR Mobile Legends. Terutama lagi kan mahasiswa kan jadi pioner. Benar. Perubahan. Itu dia. Jadi mahasiswa sangat penting ya kan. Itulah jadi permasalahannya sebenarnya sekarang mahasiswa ini. Ya. Makanya mereka itu membuat komunitas Gerakan Mahasiswa Tidur Indonesia. Ya. Di dalam komunitas itu mereka membuat mabaris, apatis dia buat di sana itu. Mereka nggak peduli tentang lingkungannya, mereka nggak peduli terhadap masyarakatnya, bahkan mereka tidak peduli dengan kampus mereka. Itu paling ironis sekali. Masihlah kalau mahasiswa yang apatis itu masih peduli dengan akademisnya. Tapi ini ada banyak kita temukan. Saya nggak mengejar seseorang, tapi ini fakta yang kita temukan. Di masa saya juga begitu. Ada mahasiswa yang kayak begitu tuh, nggak peduli dengan akademisnya itu, nggak peduli dengan tugasnya, tapi ujung-ujungnya ketika skripsi bingung, ketika KKN bingung, gitu kan? Apa yang mereka mau kerjakan? Apa yang mereka mau lakukan? Bagaimana caranya? Kenapa Mas Ki bertanya di saat itu? Mulai bertanya di saat kita di semester 1 lah. Maksudnya mulailah kita bergerak dimulai di saat masih kita muda kayak seperti ini. Marilah berkarya begitu kan. Bantulah masyarakat kita begitu. Bantulah menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka. Apa yang mereka butuhkan itu kan. Karena tanpa suara dari kita adalah corong rakyat. Mahasiswa itu dilabelkan itu menjadi corong rakyat. Tanpa adanya mahasiswa sebagai agen of control pemerintah seenak-enaknya. Benar. Makanya ada namanya agen of change, agen of control, sama agen of iron gitu apalah itu. Iron Man. Intinya kalau bahasa Inggris itu ya nggak tahu itu. Yang jelas kita ini agen perubahan, kita ada agen pengontrol sosial masyarakatnya kita sebagai pengontrol. Ya. Karena tidak adanya mahasiswa dan pemuda yang berkegiatan, yang memiliki idealis yang tinggi, yang memiliki IQ yang tinggi, pemerintah seenak-enaknya memperlakukan kita. Ya. Ingat, kita ini bukan mahasiswa, bukan domba. Kita ini mahasiswa.
kita ini pemuda, bukan domba yang siap digiring ke ladang pembantaian, tidak. Gitu seperti yang saya katakan kemarin kan. Iya betul gitu. Kanda. Janganlah ya. Itulah maksud saya, marilah itu menjadi polemik kita memang terjadi saat ini. Tapi dengan apa namanya, caranya juga untuk bagaimana bisa menggait mereka ya, ketika duduk-duduk santai ngopi bersama itu ya minimal ada ilmu lah. Maksudnya berdiskusilah, berbicaralah dengan yang manfaat. Jangan hanya sekedar ngopi, duduk, main Mobile Legends. Lihat aja sekarang kan, yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Kalau sekarang kalau kurang-kurang kita bisa meneliti, menganalisa itu semua, hancur kita hidup. Karena zaman ini zaman yang apa ya, kalau saya bilang zaman yang rusak lah begitu kan, zamannya dan begitu kan, zaman memang akhir zaman memang begini, akhir zaman. Tapi harus beda lah cara kita mengartikan itu semua. Itu maksud saya. Itu dia. Oke, terima kasih Kanda. Itu banyak banget. Nah, Luar biasa untuk sekali. closing statementnya Kanda. Yang Nah, pesan kan? yang bagaimana pesan untuk pemuda dan apa yang sekiranya pemuda itu benar-benar fokuskan. Nah, apa yang pesan dan apa yang harus difokuskan oleh pemuda. Oh ya, Oke, itu dia. closing statement. Dari pembicaraan kita tadi itu ya, kalau nggak bermanfaat nggak usah lah begitu, maksudnya jangan diambil maksudnya sama Iya. teman-teman yang lain, teman-teman yang mendengarkan itu kan, kalau nggak bermanfaat yang saya katakan, tapi ini fakta bro, Iya betul. fakta bro. Fakta benar. Ente mau ngapain yang mabaris begitu kan, ente mau menjadi bangsa, ente menjadi pemuda jadi pemuda macam mana, macam apa begitu kan. Kalau hanya sekadar fokus dengan Mobile Legends saja, Benar. sudahilah Mobile Legends-nya. Mobile Legends memang Mobile Legends, tapi ya harus kita apa namanya, harus kita adil lah membagi waktu kita. Kalau kita waktu kita belajar lah, jangan terlalu main Mobile Legends saja lah. Pikirkanlah bangsa ini. Kalau tanpa kita memikirkan bangsa ini, siapa lagi yang akan memikirkan bangsa ini, begitu kan. Jadi kalau closing statement ya, harapan saya sama pemuda itu kayak seperti yang tadi itu saja ya. Pemuda yang masih tertidur di dalam 3 dimensi yang ente miliki kawan, tuh bangunlah ya, bangunlah. Marilah kita bekerja ya, marilah kita bekerja, buat karya-karya yang bisa dinikmati sama teman-teman yang lain, sama bangsa ya. Kalau sudah bisa dinikmati dengan karya kita, bertanyalah ya, jangan sampai pertanyaan apa yang negara berikan sama kita, tapi apa yang bisa kita berikan kepada negara ini. Betul sekali. Ya, mulailah. Kalau kalian hebat dalam dunia bisnis, dunia ekonomi, marilah bantu teman-teman yang nggak bekerja, bantu teman-teman yang masih nganggur itu untuk dapat pekerjaan, buatkan mereka lapangan pekerjaan. Kalau kalian sudah lulus jadi sarjana ya, bantulah teman-teman untuk bekerja. Dan juga janganlah jadikan diri kalian, kalau kalian sebagai sarjana, teman-teman sarjana, janganlah jadikan diri kalian menjadi sarjana yang kurang kapasitas kayak seperti saya ya. Waduh, Sarjana bangsat luar biasa kan itu. Ya, itulah harapan saya sama kawan-kawan mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Kalian adalah agen perubahan, agen of change dan agen of control. Silahkanlah ya, fokuslah, mari berorganisasi, karena berorganisasi kita bisa mengenal dunia ini begitu, mengenal lingkungan setempat kita. Karena ilmu sosial, ilmu kepemimpinan kita dapatkan di organisasi ya, bagaimana pendekatan kita sama masyarakat, pendekatan kita sama kawan kita temukan di organisasi, ilmunya kita dapatkan di organisasi. Kalau kita hanya sekedar menjadi mahasiswa yang benar-benar mahasiswa, pulang kampus, masuk kampus itu saja, saya yakin tidak cukup ilmu itu yang kita dapatkan kawan. Tapi sampingkanlah dia dengan berorganisasi ya, isi kekosongan itu dengan berorganisasi. Banyak organisasi pergerakan itu kita sudah menyediakan wadah-wadah organisasi. Kami mengharapkan kalian begitu, kami udah bukakan Mahasiswa. pintu selebar-lebarnya untuk lebarnya. mahasiswa yang baru. Kalau adik-adik mahasiswa yang baru, mari kita berorganisasi, kita sama-sama berproses, kita sama-sama berubah. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, terima kasih Kanda. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tadi yang saya bicarakan, kalau memang ada yang merasa tersinggung, merasa gimana begitu, ya mohon maaf lah, memang orangnya begini. Benar, ya, intinya inti yang masih mabaris itu kalau tersinggung ya Berubah. berubah lah begitu kan, berubah. Tapi
Saya juga nggak berubah bro.